Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 22. Sejenak kemudian, maka Rahu, Jelitheng dan Semi pun segera berkemas. Mereka masih sempat minta diri kepada putri dan para pengawal. Sambil turun dari pintu butulan Rahu masih berpesan, jangan biarkan putri melihat mayat-mayat itu. Biarlah ia untuk sementara tetap di dalam biliknya. Demikianlah, maka Rahu, Jelitheng dan Semi segera meninggalkan istana itu setelah mereka berhasil menyelamatkan putri. Rahu tidak perlu gelisah atas kelambatannya, karena yang dilakukannya sudah diketahui oleh Cempaka yang akan mempertanggungjawabkannya. Sementara itu, di istana yang mereka tinggalkan, para pengawal menjadi sibuk. Mereka berusaha agar putri tetap berada di dalam biliknya sementara para pengawal berbincang apa yang sebaiknya mereka lakukan bagi mayat-mayat yang terkapar di lantai. Kita akan membawanya ke kuburan. Tidak baik untuk dikubur di kebun belakang, desis salah seorang dari para pengawal. Tetapi bukankah dengan demikian kerja kita akan diketahui orang sehingga kita tidak akan dapat merahasiakannya lagi, desis pengawal yang lain. Kita bawa dengan kereta tertutup malam nanti. Kita jugalah yang menggali kubur dan menguburkannya tanpa minta bantuan orang lain, jawab pengawal yang pertama. Lalu, bukankah kawan kita cukup untuk melakukannya? Kita bertahu paman Pekatik, Gamel dan juru taman. Justru kita pesan kepada mereka dan keluarga mereka, agar mereka tidak mengatakan apapun juga tentang peristiwa ini bagi keselamatan pangeran. Sejenak para pengawal itu berpikir. Akhirnya, mereka tidak berkeberatan untuk melakukannya. Karena itulah maka mereka segera memanggil beberapa orang termasuk para pelayan yang melayani kereta. Dalam pada itu, selagi para pengawal bersiap-siap membawa mayat-mayat itu untuk menguburkannya, maka Rahu, Jelitheng dan Semi telah berpacu semakin jauh. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Jelitheng berkata, Rahu. Aku mempunyai pikiran lain dengan diriku sendiri, kenapa? Bertanya Rahu. Aku tidak akan kembali ke Sanggar Gading. Aku akan kembali ke daerah sepasang bukit mati. Bukankah pada saatnya pangeran itu akan dibawa ke daerah itu? Aku kira serba sedikit kau pun telah mengetahuinya, berkata Jelitheng kemudian. Tetapi apa kataku, jika Cempaka bertanya tentang kau, Rahu menjadi termangu-mangu. Jika benar kau sudah mendapat izin Cempaka untuk menyelesaikan Rang Sarimpat, maka katakan saja, bahwa aku telah terbunuh pula dalam pertempuran ini, sehingga dengan demikian, maka kau tidak akan mempertanggungjawabkan aku lagi, karena aku tahu, bahwa kau tentu mendapat tugas untuk mengawasi aku pula, jawab Jelitheng. Rahu menjadi ragu-ragu. Dipandanginya Jelitheng dengan saksama, seolah-olah ia ingin meyakinkan, dengan siapa ia berhadapan. Apakah kau masih meragukan aku? Bertanya Jelitheng. Tidak. Aku tidak meragukan lagi, bahwa kau adalah Candra Sangkaya. Tetapi dalam perkembangan keadaan mungkin kau dan aku mempunyai landasan berpijak yang berbeda, desis Rahu. Dan kau curiga, bahwa aku akan membuka rahasiamu, berkata Jelitheng. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebagaimana aku menganggap bahwa Senapati Agung yang bernama Surya Sangkaya adalah seorang yang memiliki kelebihan, bukan saja pada kanuragan, tetapi juga pada budinya, maka aku pun berharap bahwa kau juga memiliki kelebihan budi dari orang kebanyakan. Maksudmu, bertanya Jelitheng, kau akan berpijak pada jalan kebenaran. Juga tentang pangeran yang malang itu, sahut Rahu, apapun hubungannya pangeran yang malang itu dengan orang-orang Sanggar Gading dan daerah sepasang bukit mati, namun aku mempunyai tugas untuk melindunginya. Jika kau lebih dahulu pergi ke bukit mati maka kau akan dapat menempatkan dirimu. Atau barangkali kau mempunyai kepentingan sendiri? Aku akan berada di daerah sepasang bukit mati itu, jawab Jelitheng. Aku akan melihat, apakah yang akan terjadi dengan pangeran yang aku yakin akan dibawa ke daerah itu. Kau tentu mengenal dan mempunyai kepentingan dengan sepasang bukit mati pula, seperti juga orang-orang Sanggar Gading. Tetapi kau tentu tidak seperti orang-orang Sanggar Gading, bahwa kau akan dapat mengorbankan orang lain tanpa alasan yang tidak terelakkan, berkata Rahu, dan agaknya aku percaya kepadamu. Terima kasih. Jika demikian, kita akan berpisah. Mudah-mudahan kau tetap mendapat kepercayaan Cempaka, sehingga kau akan datang pula ke daerah Bukit Mati, menyerahkan pangeran itu. Mudah-mudahan kita akan dapat bekerja bersama lagi, bagaimanapun bentuknya, berkat Jelitheng. Rahu menarik nafas dalam-dalam.
Ketika ia terpaling kepada Semi, nampak ketegangan pada wajah anak muda itu. Namun kemudian Rahu berkata, kita dapat mempercayainya. Aku percaya bahwa Bantaradi adalah Chandra Sangkaya, dan aku percaya bahwa ia tidak menyimpang dari jejer seorang kesatria keturunan Majapahit. Semi mengangguk-angguk. Katanya, kita akan bertemu di daerah sepasang bukit mati. Marilah kita akan hadir dalam wujud yang berbeda, tetapi kita akan melibat apa yang akan terjadi di daerah itu. Aku pun sudah mendengar beberapa hal tentang keterlibatan beberapa orang di daerah itu. Dan aku pun harus mempersiapkan diri untuk mengamati tingkah laku orang-orang dari padepokan-padepokan lain. Mungkin orang-orang Pusparuri, mungkin orang-orang Gunung Kunir, atau pihak manapun juga. Jika pada suatu saat, pangeran yang malang itu sampai jatuh ke tangan pihak lain, maka keadaan kita akan menjadi semakin sulit. Tetapi menurut pengamatanku, agaknya Sanggar Gading adalah kelompok yang terkuat di antara kelompok-kelompok yang lain. Jelitheng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia bertanya, apakah tidak ada petugas-petugas sandi di lingkungan mereka? Kadang-kadang sulit untuk menempatkan seseorang di antara sekelompok orang yang mempunyai lingkungan tersendiri. Kita harus menunggu kesempatan. Pada suatu saat secara kebetulan kesempatan itu datang sendiri. Tanpa unsur kebetulan, kita harus bekerja keras dan mungkin memerlukan waktu yang sangat lama, jawab Rahu. Jelitheng mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, jadi, apakah kalian berhasil menempatkan orang itu atau tidak? Rahu menarik nafas dalam-dalam. Namun Semilah yang menjawab, kita masih berusaha. Tetapi kita belum berhasil. Kesalahan kita adalah, bahwa kita hanya menganggap Sanggar Gading sajalah lingkungan yang berbahaya. Karena itu, maka pusat perhatian kita ada pada Sanggar Gading. Dan Sanggar Gadinglah lingkungan yang pertama-tama kami masuki. Jelitheng menarik nafas dalam-dalam. Ia masih merasa ada jarak antara dirinya dan Rahu serta Semi. Tetapi ia dapat mengerti, karena bagaimanapun juga, tentu ada rahasia yang tidak dapat mereka katakan. Sejenak kemudian, maka Jelitheng pun minta diri kepada keduanya. Ia ingin memisahkan diri untuk mendahului kembali ke daerah berbukit gundul dan daerah berbukit kecil yang ditumbuhi oleh hutan yang lebat dan masih dihuni oleh binatang-binatang buas. Berhati-hatilah, pesan Rahu, mungkin kedatanganmu akan menarik perhatian setelah kau pergi untuk waktu yang agak lama. Belum terlalu lama. Mudah-mudahan aku dapat diterima seperti saat aku pergi tanpa prasangka dan curiga, jawab Jelitheng. Tugas kita masih banyak. Apa yang akan terjadi, dan apa yang telah dilakukan oleh pangeran itu, merupakan beban yang harus kita uraikan, berkata Rahu kemudian, selamat jalan. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dan dapat menunaikan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jelitheng pun kemudian memisahkan diri. Ia sadar bahwa kepentingannya itu akan merupakan beban tersendiri bagi Rahu. Mungkin Rahu akan dicurigai. Mungkin bahkan akan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Tetapi mungkin pula tidak, karena Cempaka tetap mempercayainya, sehingga ia mendapat kesempatan untuk selalu mengawasi keadaan pangeran yang malang itu. Namun tiba-tiba Jelitheng berkata di dalam hatinya, tetapi apakah mungkin bahwa pangeran itu benar-benar pernah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain? Atau hal serupa itu? Namun Jelitheng tidak dapat mencari jawabnya. Ia masih harus banyak mengamati keadaan di daerah Bukit Gundul itu. Untuk beberapa saat Jelitheng berpacu seorang diri. Ia mengambil jalan yang tidak terlalu ramai, agar ia tidak bertemu dengan orang-orang yang mungkin mengenalnya sebagai Jelitheng, anak padepokan yang bodoh dan lemah. Sementara ia menyadari bahwa tugasnya akan menjadi semakin berat, karena agaknya orang-orang Sanggar Gading akan segera menghubungi Darwerdi untuk menyerahkan pangeran yang akan ditukar dengan pusaka yang menjadi rebutan beberapa pihak itu. Karena itu maka Jelitheng tidak singgah ke rumah Sri Panular. Ia tidak ingin terlambat. Meskipun mungkin perjalanannya hanya tertunda 1 hari, tetapi jika Sanggit Raina bertindak cepat, ia akan dapat terlambat. Apalagi Jelitheng tidak dapat datang ke padukuhannya langsung di atas seekor kuda. Jika ia berbuat demikian, persoalannya akan dapat merubah sikap Darwerdi. Karena itu, Jelitheng masih akan melakukan seperti yang dilakukannya dengan baik. Yang sudah terlalu banyak membantunya. Ia akan singgah di rumah seorang saudagar yang dikenalnya dengan Haik. Yang sudah terlalu banyak membantunya dan memberikan pertolongan kepadanya.
Kemudian ia masih harus singgah pula di tempat yang hanya dikenalnya tanpa pernah disentuh orang lain. Ia harus menyimpan pakaiannya dan senjata-senjatanya. Tetapi Jlit Heng mulai bimbang dengan keadaan yang semakin panas di daerah sepadang Bukit Mati itu. Jika ia terpisah dari senjata-senjatanya, maka untuk mengatasi peristiwa yang tiba-tiba, ia akan mengalami kesulitan. Apakah aku harus berlari-lari mengambil pedang dan pasar-pasar itu lebih dahulu, sementara peristiwa yang terjadi telah terjadi, berkata Jlit Heng di dalam hatinya. Aku akan membawa senjataku pulang dan menyembunyikannya sebaik-baiknya, berkata Jlit Heng kepada diri sendiri. Seperti yang direncanakan, maka Jlit Heng pun telah singgah di rumah seorang saudagar yang mengenalnya dengan baik. Ia pun kemudian menitipkan kudanya dan seperti biasanya, ia selalu mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang ditawarkan kepadanya. Pada suatu saat, aku tentu memerlukan bantuan paman, berkata Jlit Heng kepada saudagar itu. Jlit Heng yang kemudian berjalan kala kembali ke padukuhannya, telah memilih waktu yang sebaik-baiknya. Ia memperhitungkan saat yang tepat, sehingga ia akan memasuki padukuhannya menjelang dini hari. Ia akan membawa senjatanya bersamanya dan menyembunyikan di rumahnya. Setiap saat senjata itu akan dipergunakannya. Karena itu, maka Jlit Heng tidak perlu terlalu tergesa-gesa berjalan ke padukuhan Lumban. Namun ia merasa bahwa ia harus tetap berhati-hati. Ia tidak ingin bertemu dengan seorang pun. Ia akan langsung pulang dan tidur di kandang sampai saatnya biungnya bangun dan terkejut melihat ia telah datang, dalam keadaan seperti saat ia berangkat. Sementara itu, di Sanggar Gading, Rahu telah dipanggil oleh Sanggit Raina bersama Cempaka. Ia harus mempertanggungjawabkan bahwa orang yang berada di bawah pengawasannya tidak kembali lagi ke Sanggar Gading justru dalam saat yang paling gawat. Kita tidak boleh terlambat, berkata Sanggit Raina, kita akan segera berangkat ke sepasang Bukit Mati itu untuk bertemu dengan Darwerdi. Berita hilangnya pangeran itu tentu belum tersebar luas, sehingga orang-orang dari padepokan yang lain belum sempat memutuskan untuk mengambil satu sikap yang tepat. Tetapi pada saat semacam ini seorang di antara kita telah pergi. Tidak hanya seorang, jawab Rahu, tetapi 5 orang. Sanggit Raina mengerutkan keningnya. Dipandanginya Cempaka sekilas. Dan sebelum Sanggit Raina bertanya sesuatu, Cempaka sudah mendahuluinya. Aku yakin bahwa Nang Sarimpat tidak akan berkhianat dalam arti yang khusus. Ia tidak lagi lari dari Sanggar Gading dan menjerumuskan Sanggar Gading ke dalam kesulitan. Tetapi aku belum yakin terhadap Bantaradi. Aku sudah mengemukakan persoalannya, berkata Rahu. Aku juga sudah mengatakannya kepada Kakang Sanggit Raina. Tetapi kau harus langsung melaporkannya selengkapnya, juga sehubungan dengan Bantaradi yang tidak datang bersamamu, sahut Cempaka. Rahu menarik nafas panjang. Kemudian ia pun mulai melaporkan segala sesuatu tentang terbunuhnya Nang Sarimpat. Ia sudah mendapat izin dan akan dipertanggungjawabkan oleh Cempaka apabila terjadi sesuatu. Ternyata bahwa 5 orang di antara mereka yang bertempur telah terbunuh. Kau hanya berdua, bertanya Sanggit Raina. Ia bersama Bantaradi. Aku tidak mengira bahwa Nang Sarimpat ternyata membawa 3 orang kawannya. Aku kira ia akan datang sendiri dan membawa putri itu, jawab Rahu. Anak yang malang, desis Cempaka, ternyata Bantaradi adalah murid yang paling singkat tinggal di Sanggar Gading. Ia telah berhasil melampaui padang perburuan. Tetapi ia terbunuh dalam tugas yang sebenarnya bukan tugas pokok kita. Ia anak yang luar biasa. Ia mati bersama 2 orang lawannya. Dan aku terpaksa membunuh 2 orang yang lain, desis Rahu. Sanggit Raina mengangguk-angguk. Katanya, kita terpaksa mengorbankan 5 orang yang terbaik di antara kita. Tetapi jika tidak demikian, mungkin tingkah laku Nang Sarimpat akan dapat merusak seluruh rencana kita. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia tidak dihadapkan pada kesulitan yang gawat karena ia tidak datang bersama Bantaradi. Agaknya kematian Nang Sarimpat, yang termasuk seorang murid terbaik itu tidak membuatnya ia terlalu kecewa. Kita bersiap sekarang, berkata Sanggit Raina. Sekarang, bertanya Cempaka. Apalagi yang kita tunggu? Orang-orang Pusparuri atau kelompok-kelompok yang lain, bertanya Sanggit Raina pula. Cempaka tidak menjawab. Ia memang menyadari bahwa segalanya harus berjalan cepat. Dan balikan Cempaka pun menyadari bahwa yang akan dilakukannya bersama Sanggit Raina adalah suatu langkah rahasia.
Bukan saja bagi kelompok-kelompok lain, tetapi bagi kelompok Sanggar Gading sendiri. Siapakah yang akan turut pergi ke Bukit Gundul itu? Bertanya Cempaka tiba-tiba. Jangan terlalu banyak. Kita akan pergi bersama beberapa orang, untuk melindungi pangeran itu di perjalanan. Tetapi hanya 2 orang sajalah yang akan ikut mendekati Bukit Gundul itu, berkata Sanggit Raina. Cempaka mengangguk-angguk. Meskipun tidak dikatakan, tetapi ia tahu benar rencana kakak kandungnya itu. Berdua mereka harus dapat melakukan tugas besar bagi Sanggar Gading, namun juga tugas besar bagi mereka sendiri. Karena itulah, maka Cempaka pun segera mempersiapkan segala sesuatu. Mereka akan segera menempuh sebuah perjalanan lain untuk membawa pangeran yang sedang sakit itu ke Bukit Gundul di Padukuhan Lumban. Sementara itu Rahu pun menjadi berdebar-debar. Meskipun ia mengerti sebagian rencana Cempaka atas pangeran itu untuk membawanya ke Bukit Gundul, di Lumban, namun ia tidak mengetahui rencana Cempaka seluruhnya, di daerah sepasang Bukit Mati. Namun sudah dapat diharapkan bahwa pangeran yang sedang sakit itu tentu akan menjadi semacam korban bagi satu kepentingan. Tetapi bagaimana dan cara yang akan dipakai oleh Cempaka itulah yang harus diperhatikannya. Sementara Sanggar Gading sedang mempersiapkan diri menghadapi tugasnya, dan Sanggit Raina yang menghadap langsung pemimpin tertinggi Sanggar Gading, Rahu pun mempersiapkan rencananya. Ia tahu pasti bahwa Semi dan seorang kawannya yang akan ditunjukkan, telah bersiap pula untuk mendahului perjalanan orang-orang Sanggar Gading, sementara anak muda yang dikenalnya sebagai putra Pangeran Surya Sangkaya pun akan berada di tempat yang gawat itu. Namun Rahu itu pun menjadi berdebar-debar ketika tiba-tiba saja Cempaka menariknya dengan wajah yang tegang. Katanya, kita harus menghadap Yang Mulia Panembahan Wukir Gading sekarang. Apakah ada sesuatu yang gawat atau perubahan dari segala rencana yang sudah tersusun? Bertanya Rahu. Tidak ada yang tahu. Sikapnya kali ini mengejutkan. Juga Kakang Sanggit Raina tidak mengetahui, jawab Cempaka. Sikap Yang Mulia itu benar-benar membuat Rahu menjadi cemas. Jika ada perubahan sikap Yang Mulia itu, maka ia akan menemui kesulitan. Bahkan mungkin akan membawa pangeran yang malang itu ke dalam keadaan yang sangat pahit. Semi tidak akan membawa pasukan, berkata Rahu di dalam hatinya, agar nasib pangeran yang malang itu tidak menjadi sangat buruk. Tetapi jika ada sikap yang lain dari Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, maka tidak akan ada kesempatan untuk memberitahuku kepadanya. Dengan hati yang berdebar-debar, maka Rahu pun memasuki sanggar bersama beberapa orang yang telah dipanggil pula oleh Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Sejenak mereka menunggu. Kehadiran Yang Mulia membuat jantung Rahu seolah-olah berdetak lebih cepat. Agak berbeda dengan sikapnya yang nampak pada hari-hari yang lewat. Yang Mulia nampak bersungguh-sungguh dan tegang. Dengan suara yang lantang ia berkata, aku sendiri akan mengantarkan pangeran itu ke sepasang Bukit Mati. Wajah Rahu menjadi semakin tegang. Adalah di luar dugaan bahwa Yang Mulia itu akan pergi secara pribadi. Biasanya ia mempercayakan segala tugas-tugas yang penting dan berat di medan kepada Sanggit Raina yang masih muda. Cempaka dan Sanggit Raina sendiri terkejut mendengar keputusan itu. Seperti Rahu mereka pun tidak menduga bahwa Yang Mulia akan mengambil keputusan yang demikian. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat mendengarkan keterangan Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu selanjutnya. Perjalanan ke sepasang Bukit Mati adalah perjalanan yang tidak terlalu panjang, tetapi terlalu berat. Apalagi kita akan membawa seorang pangeran yang sedang sakit. Jika aku kali ini akan pergi bersama kalian bukan karena aku tidak percaya lagi kepada kalian. Tetapi justru karena aku menyadari bahwa tugas ini adalah tugas yang sangat berat, aku tidak dapat sekedar duduk merenung sambil makan dan minum di padepokan, sementara anak-anakku berjuang menempuh bahaya yang setiap saat dapat menyita nyawanya. Cempaka dan Sanggit Raina saling berpandangan sejenak. Sementara Yang Mulia itu meneruskan, yang tidak kalah gawatnya adalah sikap kelompok-kelompok yang selama ini memusuhi kita, karena mereka pun mempunyai kepentingan yang sama. Jadi kalian bertemu dengan orang-orang Kendali Putih, orang-orang Pusparuri atau kelompok-kelompok yang lain yang ingin merampas pangeran itu dari tangan kalian, maka seharusnya aku berada di tengah-tengah kalian. Jika pemimpin tertinggi mereka pun menyertai anak-anaknya, maka aku akan berdosa kepada kalian, jika aku tetap duduk termenung di padepokan ini, karena bagaimanapun juga maka ilmu kalian adalah ilmu yang permulaan sekali bagi para pemimpin kelompok yang telah mencapai tingkat yang hampir sempurna.
Sanggit Raina memandang Yang Mulia Panembahan itu dengan wajah semakin tegang. Ia tidak pernah mendengar Yang Mulia itu mengatakan betapa rendahnya tingkat ilmu kanuragan bagi orang-orang Sanggar Gading. Rahu yang duduk diam seperti patung, sempat berkata di dalam batinnya, alasan yang dikemukakan oleh Yang Mulia, itu nampaknya wajar sekali. Bahkan telah menunjukkan sikap kebapakan dari Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, yang tidak sampai hati melepaskan anak-anaknya menempuh perjalanan yang sangat berbahaya. Namun demikian kepergian Yang Mulia itu tentu membawa akibat yang lain bagi setiap rencana yang ada di kepala mereka yang ikut serta dalam kelompok itu dengan tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Sementara setiap orang pun tidak akan terlepas dari satu keyakinan bahwa orang yang menyebut dirinya Yang Mulia itu tentu memiliki ilmu yang dapat diandalkan. Ketika Yang Mulia itu kemudian memberikan beberapa penjelasan yang lain, maka rasa-rasanya dada Sanggit Raina dan Cempaka menjadi semakin sesak. Rencana mereka bagi diri mereka berdua menjadi kabur. Tetapi agaknya keduanya tidak akan menyerah kepada perubahan keadaan, mereka masih tetap berpegang pada tujuan, meskipun jalan yang harus mereka tempuh akan menjadi semakin panjang, semakin sulit dan rumpil. Tetapi di hadapan sidang yang menentukan perjalanan menuju ke Bukit Gundul itu Sanggit Raina dan Cempaka tidak memberikan tanggapan yang dapat menumbuhkan persoalan tersendiri. Mereka memaksa diri untuk menerima segala perintah Yang Mulia yang akan memimpin langsung perjalanan ke Bukit Gundul, menyerahkan pangeran yang malang itu kepada seseorang yang sanggup menukarnya dengan sebuah pusaka yang sangat berharga. Aku harus membiasakannya dengan Cempaka sesudah sidang ini, berkata Sanggit Raina di dalam hatinya. Demikianlah, maka Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu telah menentukan bahwa ia akan pergi bersama beberapa orang pengawal terpercaya. Sanggit Raina, Cempaka dan Rahu termasuk orang-orang yang akan dibawanya serta. Masih ada kemungkinan pahit di perjalanan, berkata Yang Mulia, karena itu kalian harus bersiap menghadapi kemungkinan keadaan yang gawat di perjalanan. Bersiaplah dengan senjata yang paling baik. Mungkin hanya separuh dari kata akan sampai ke Bukit Mati, sedangkan yang separuh akan mati di perjalanan. Kita mungkin harus berhadapan dengan orang-orang Pusparuri, orang-orang Kendal Putih atau orang-orang dari kelompok yang lain. Berita hilangnya pangeran itu tentu tidak akan dapat tertahan untuk waktu yang lama di dalam dinding istana Kapangranan. Berita itu tentu akan menembus gerbang betapapun rapatnya sehingga akhirnya akan sampai juga kepada orang-orang dari kelompok yang lain, yang juga menginginkan pusaka itu. Sementara itu, agaknya orang yang sekarang menguasai pusaka itu akan menuntut imbalan yang sama seperti yang dimintanya kepada kita. Dengan demikian maka nilai pangeran yang sakit-sakitan itu akan sama dengan nilai pusaka itu sendiri. Dada Sanggit Raina dan Cempaka menjadi semakin bergejolak. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu di dalam bidang itu. Rasa-rasanya sidang itu berlangsung sedemikian lamanya, sehingga Sanggit Raina dan Cempaka menjadi lebih letih sekali. Kepala mereka justru menjadi pening. Mereka ingin pertemuan itu segera selesai, sehingga mereka berdua dapat membicarakan apa yang sebaiknya akan mereka lakukan. Tetapi akhirnya sidang itu pun selesai juga. Demikian Yang Mulia meninggalkan sidang, maka Sumpit Raina dan Cempaka pun segera memisahkan diri dari kawan-kawannya. Mereka ingin berbicara tentang rencana Yang Mulia untuk pergi sendiri ke daerah sepasang Bukit Mati itu. Kita akan mengalami kesulitan, berkata Sanggit Raina. Pusaka itu akan diterima langsung oleh Yang Mulia sehingga kita tidak akan mendapatkan sesuatu daripadanya, berkata Sanggit Raina, lalu apakah artinya kita selama ini berada di sanggar ini, sebagai budak yang tidak berarti apa-apa, namun kemudian ia berkata, tetapi tentu masih ada cara. Lambat atau cepat, pusaka itu akan jatuh ke tanganku. Bukan hanya pusaka itu, tetapi dalam artinya yang lebih luas daripada tuahnya saja. Cempaka mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia bertanya, apa yang dapat kita lakukan Kakang? Apakah kita akan dapat mengimbangi kemampuan Yang Mulia? Apalagi jika para pengawal yang lain akan berpihak kepadanya. Jangan bodoh. Kita akan memperhitungkan setiap keadaan yang akan berkembang kemudian, jawab Sanggit Raina, Yang Mulia itu pun manusia juga seperti kita yang terdiri dari tulang dan daging. Betapapun tinggi ilmunya, pada suatu saat, ia akan dapat kita cari kelemahannya. Cempaka mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berdesis, mudah-mudahan kelemahan itu dapat kita temukan sehingga kita tidak akan sia-sia berada di Sanggar Gading untuk waktu yang lama.
Tetapi berhati-hatilah. Jika benar perhitungan yang mula, bahwa di antara kita yang akan sampai ke daerah sepasang bukit mati itu hanya separuh saja, hendaknya dari yang separuh itu terdapat kita berdua. Aku akan berhati-hati Kakang, jawab Cempaka, ada beberapa orang yang kemampuannya tidak melampaui kemampuanku. Mereka tentu akan menjadi korban-korban yang pertama. Selebihnya, jumlah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi pada padepokan Pusparuri dan Kendali Putih memang tidak terlalu banyak. Tetapi kita masih belum mendapat keterangan yang pasti tentang orang-orang Gunung Kunir. Bawalah senjata yang dapat diandalkan. Mudah-mudahan Rahu pun tetap dapat kita percaya. Sayang, Bantaradi terbunuh ketika ia berkelahi melawan Rangsarimpat dan kawan-kawannya. Nampaknya ia termasuk anak muda yang memiliki kemampuan yang cukup dan kurang pandai mempergunakan otaknya, sehingga orang-orang seperti Bantaradi itu akan dapat menjadi kawan yang sangat baik, desis Sanggit Raina. Ya. Ia termasuk anak muda yang menuruti perasaannya saja tanpa pertimbangan akal yang mapan. Sejak ia melibatkan diri dalam perkelahian yang tidak dimengertinya, maka aku sudah tertarik kepadanya. Tetapi aku pun sudah menilai bahwa orang-orang yang demikian umurnya tidak akan cukup panjang. Ia akan melibatkan diri ke dalam kesulitan yang akan dapat membunuhnya meskipun sebenarnya ia dapat menghindarnya. Seandainya ia tidak tertarik kepada persoalan Rangsarimpat yang memang bukan tanggung jawabnya, ia tentu tidak akan terbunuh. Tetapi ia benar-benar tidak dapat mengekang diri untuk berkelahi melawan siapa saja, desis Cempaka. Berhati-hatilah Cempaka, berkata kakaknya, ternyata kita masih harus mengatasi banyak kesulitan. Tetapi kita tidak akan berputus asa, karena taruhannya pun memadai seandainya harus kita perebutkan dengan mengorbankan nyawa kita sekalipun, maka kita tidak akan menyesal sama sekali, aku mengerti Kakang. Dan aku pun akan berusaha tidak mati tanpa arti, seandainya kita bertemu dengan orang-orang Kendali Putih, atau orang-orang manapun juga yang akan mengambil pangeran itu, atau kemudian mengambil pusaka itu seandainya mereka memilih jalan itu, giram Cempaka. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa bagaimanapun juga orang-orang di Istana Panganan yang malang itu berusaha untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dengan harapan bahwa keselamatan pangeran itu tidak terancam, namun heran tentang bilangnya pangeran itu pun telah menembus dinding halaman dan terdengar oleh orang-orang di luar Istana Kapangranan itu. Bahkan berita itu pun semakin lama menjadi semakin meluas, meskipun sebagian dari mereka yang mendengar masih ragu-ragu. Akhirnya berita itu didengar oleh seorang senapati prajurit Demak sehingga demikian seseorang berkata kepadanya bahwa ada berita tentang hilangnya seorang pangeran, maka serta-merta ia pun meloncat ke punggung kuda dan berpacu ke istana pangeran yang malang itu. Kedatangannya membuat para pengawal terkejut. Tetapi karena mereka mengenal senapati itu, maka mereka tidak dapat menolak ketika senapati itu memaksa untuk memasuki istananya. Di ruang dalam ia bertemu dengan puteri yang berduka itu. Dua orang pengawalnya duduk sambil menunduk di belakang puteri yang wajahnya selalu basah. Katakan, apa yang telah terjadi sebenarnya puteri, desis senapati itu. Puteri yang berduka itu ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Mungkin puteri telah mendapat ancaman. Tetapi puteri tahu siapa aku. Aku mempunyai kewajiban menjaga keselamatan setiap rakyat Demak, karena itu memang kewajiban setiap prajurit. Apalagi berita yang mungkin kau maksud untuk menyimpannya saja di dalam lingkungan istana ini telah menembus keluar, sehingga justru karena pendengaran orang-orang Demak yang tidak bersumber dari yang benar-benar mengetahui hal itu, berita tentang hilangnya ayahanda puteri menjadi simpang siur. Bahkan mungkin ada yang dapat merugikan keselamatan pangeran. Puteri itu masih ragu-ragu. Tetapi ia memang mengenal dengan baik. Senapati yang datang kepadanya untuk menawarkan perlindungan itu adalah senapati yang dekat dengan ayahnya. Paman, berkata putri itu kemudian, tetapi apakah dengan demikian jiwa ayah tidak terancam? Tetapi kita harus berbuat sesuatu putri. Kita tidak dapat membiarkan ayahanda putri hilang tanpa berbuat sesuatu, jawab senapati itu. Lalu, kita tidak mempunyai jalan lain. Jika kita diam saja, maka pangeran itu akan hilang seperti asap dihembus angin. Tetapi jika kita berbuat sesuatu, kita masih mempunyai dua kemungkinan. Pangeran akan tetap hilang, atau kita akan dapat menemukannya sekaligus menghancurkan segerombolan orang yang ingin berbuat jahat, yang tentu tidak hanya kepada ayahanda putri sendiri. Mungkin di kesempatan lain ia akan berbuat jahat pula kepada orang-orang lain.
Putri itu masih nampak ragu-ragu. Namun akhirnya ia bertanya kepada pengawalnya, apakah yang sebaiknya aku lakukan paman? Pengawalnya itu pun menjawab, Putri. Berita tentang hilangnya ayahanda Putri Agatnya memang sudah didengar oleh 1-2 orang di luar istana ini. Namun yang kemudian meluas dalam wujud dan bentuk yang berbeda-beda. Agaknya memang ada baiknya jika berita yang sebenarnya didengar oleh seorang senopati prajurit Demak, sehingga akan dapat dinilai dengan pasti apa yang telah terjadi. Putri itu pun kemudian tidak menyembunyikan keadaan ayahandanya keadaannya. Kepada senapati itu ia mengatakan apa yang diketahui dan apa yang didengarnya. Bahkan ia pun menceritakan pula apa yang terjadi kemudian atas dirinya. Senapati itu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, tentu bukan sekelompok penjahat kebanyakan, seperti sekelompok penyamun yang mencegat korbannya di bulak-bulak panjang. Bukan pula sekelompok perampok yang sekedar mencari pendok dan timang emas. Mereka sama sekali tidak mengambil apapun dari istana ini, berkata salah seorang pengawalnya. Ya, sabut senapati itu, apakah setelah terjadi peristiwa berikutnya? Agaknya kelompok itu mempunyai ikatan pangeran yang kuat. Ternyata bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka berakibat maut. Ya, sahut-sahut seorang pengawal itu, hukuman itu dilakukan tanpa ragu-ragu. Senapati itu pun kemudian berkata, maaf Putri, aku terpaksa membawa masalah ini ke dalam lingkungan yang lebih luas. Mungkin pimpinan keprajuritan Demak mengambil satu sikap. Tetapi jangan membuat sesuatu yang dapat mengancam jiwa ayahanda. Putri itu mulai menyeka air matanya yang sudah mulai mengembang di pelupuk matanya. Kami akan mempertimbangkan segala kemungkinan. Dan kami pun akan melakukan yang paling baik yang dapat kami pilih di antara beberapa kemungkinan yang ada, jawab senapati itu, tetapi sudah barang tentu bahwa kami tidak akan dapat berdiam diri. Jika paman akan mencari, kemana atau gerombolan manakah yang dapat paman duga membawa ayahanda, bertanya putri itu. Memang tidak begitu mudah untuk mengetahui Putri. Tetapi kami akan mulai melaksanakannya, itu akan jauh lebih baik daripada kami harus menunggu, jawab senapati itu. Putri itu menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya yang buram menjadi buram. Tetapi putri itu kemudian berdesis lambat, semuanya terserah kepada paman. Tetapi aku mohon, hendaknya paman dapat menyelamatkan jiwa ayahanda. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tentu, kami prajurit Demak akan berusaha sejauh dapat kami lakukan. Percayalah kepada kami Putri. Setitik alir mata telah mengalir di pipi putri yang berduka itu. Tetapi dia kemudian berkata, aku percaya kepada paman. Senapati itu pun kemudian mohon diri, ia mendapat beberapa petunjuk yang semakin jelas langsung dari mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Namun demikian, bagian yang didapat oleh senapati itu masih terlalu sedikit untuk langsung dapat mengetahui di manakah pangeran yang hilang itu berada. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa prajurit Demak dapat mencuci tangan dan membiarkan hal itu berlalu tanpa berbuat sesuatu. Karena itulah, maka Demak telah menugaskan beberapa orang petugas sandi untuk mencari jejak hilangnya pangeran yang malang itu. Namun demikian, persoalan hilangnya pangeran itu pun masih diusahakan oleh para petugas yang menangani agar persoalannya masih tetap terbatas pada orang-orang tertentu saja. Dalam pada itu, para petugas sandi Demak, yang kemudian memencar ke beberapa tempat, dengan sungguh-sungguh telah berusaha mencari jejak pangeran yang hilang itu. Namun nampaknya kerja mereka adalah kerja yang tidak akan dapat mereka selesaikan dalam waktu yang dekat. Para pemimpin dari petugas sandi di Demak, telah berusaha mencari nama-nama petugasnya yang telah mendapat perintah bekerja di luar lingkungan, untuk mendapat sumber keterangan tentang pangeran yang hilang itu. Namun sampai demikian jauh, agaknya semuanya masih serba gelap bagi para prajurit Demak. Sementara itu, Jit Heng telah berada kembali ke dalam lingkungannya. Ia telah berada kembali di antara anak-anak muda di Padukuhan Lumban. Dengan hati-hati dia telah membuat cerita perjalanannya selama ia tidak berada di padukuhannya. Dalam pada itu, agaknya kawan-kawannya tidak mencurigainya. Mereka percaya kepada cerita yang telah dibuat oleh Jit Heng tentang dirinya. Karena anak-anak muda itu sama sekali tidak pernah membayangkan persoalan-persoalan yang rumit yang pernah dialami oleh Jit Heng dalam perjalanannya. Namun Jit Heng menjadi berdebar-debar ketika pada saat ia duduk sendiri. Darwardi telah datang mendekatinya.
Jlit Heng, desis Darwerdi yang kemudian duduk di sebelahnya, di atas batu padas di pinggir padukuhan, kau belum menceritakan, apakah perjalananmu berhasil? Jelly Teng menarik nafas dalam-dalam. Namun ia berdesis, persoalan ini adalah persoalan yang sangat pribadi, Darwerdi. Darwerdi tertawa. Katanya, dahulu kau juga berkata demikian. Tetapi aku sebagai seorang kawan yang dekat, tentu ingin mendengar, apakah kau merasa bahagia? Mungkin demikian, Darwerdi, tetapi mungkin tidak, jawab Jlit Heng. Bagaimana? Desak Darwerdi. Jlit Heng menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan ia merasa ragu-ragu, apakah Darwerdi bertanya sebenarnya, atau ia justru mulai mencurigainya. Namun demikian Jelly Teng menjawab, aku tidak dapat mengatakannya Darwerdi. Setiap kali akan hanya dapat mengatakan bahawa persoalannya adalah persoalan keluarga. Persoalan yang terbatas sekali. Darwerdi tertawa. Tetapi ia pun kemudian berdiri sambil menepuk bahu Jlit Heng sambil berkata, cobalah melihat dirimu, keadaanmu dan masa depanmu sebelum kau terlanjur menginjakkan kakimu ke jenjang perkawinan. Jlit Heng tidak menyahut. Tetapi demikian Darwerdi meninggalkannya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Mudah-mudahan ia tidak mencurigai aku, desis Jlit Heng yang memandang langkah Darwerdi yang hilang di balik tikungan. Jlit Heng kemudian segera bangkit. Tiba-tiba saja ia ingin pergi ke bukit untuk menemui seseorang yang telah lama tidak dijumpainya. Tetapi rasa-rasanya ia masih ragu-ragu. Ia belum menemukan satu kepastian, apakah yang sebaiknya dikatakan apabila ia bertemu dengan seorang tua yang tinggal di dalam gubuknya di bukit berhutan itu. Tetapi ada semacam kerinduan yang tidak dapat ditahankannya lagi. Meskipun orang tua itu bukan apa-apa baginya, tetapi ia sudah banyak memberikan petunjuk kepadanya. Sejenak Jlit Heng memandang padukuhannya. Ia tidak melihat kawan-kawannya. Agaknya kawan-kawannya masih belum ingin mengganggunya, karena mereka mengetahui bahwa ia baru saja pulang dari perjalanan yang menurut cerita yang disampaikan kepada kawan-kawannya adalah perjalanan yang panjang sekali, dan hanya ditempuhnya dengan berjalan kaki. Ternyata Jlit Heng tidak dapat menahan diri lagi. Meskipun ia akan menemui kesulitan untuk membuat cerita yang harus berbeda dengan cerita-cerita yang disampaikan kepada kawan-kawannya. Sejenak kemudian maka Jlit Heng pun segera berjalan bergegas ke bukit yang nampak hijau segar oleh hutan yang tertutup di atasnya. Namun agaknya ia ingin juga menyelusuri sungai yang telah digarapnya, sehingga airnya tidak lagi hanya setinggi mata kaki. Di sepanjang perjalanannya ke bukit itu, Jlit Heng sempat memperhatikan bahwa parit telah menjadi semakin terawat. Air pun telah mengalir meskipun masih belum terlalu deras. Lumban akan menjadi hijau, desisnya. Namun ketika ia mulai memasuki lereng bukit berhutan itu, langkahnya tertegun. Ia menjadi ragu-ragu lagi. Apakah yang akan dikatakannya kepada orang tua itu? Apakah ia akan berterus terang? Atau ia harus mengarang cerita yang lain? Jlit Heng termangu-mangu katanya di dalam hati, seandainya aku mengatakan yang tidak sebenarnya maka jika peristiwa berikutnya akan terjadi di sini, apakah hal itu tidak akan menyinggung perasaannya? Apakah orang tua yang telah berbuat banyak kepadaku itu, tidak akan merasa bahwa ia sama sekali tidak mendapat kepercayaanku? Jlit Heng yang menjadi bimbang itu kemudian duduk di atas sebuah batu. Ia tidak dapat bertanya kepada siapapun juga. Apakah yang sebaiknya dilakukannya? Mengatakan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali. Tetapi sebenarnya lah Jlit Heng tidak dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang tua itu. Ia sudah melihat betapa peliknya persoalan yang menyangkut pusaka yang diperebutkan itu. Ia pun melihat betapa seorang pangeran telah dipaksa meninggalkan istananya dalam keadaan sakit karena pusaka itu pula. Ia mengetahui beberapa gerombolan yang saling berebutan. Yang satu mungkin sekali akan membentur yang lain. Apakah orang tua itu benar-benar tidak mempunyai sangkut paut dengan pusaka yang hilang itu, desis Jlit Heng dalam hatinya. Namun selagi Jlit Heng merenungi kemungkinan yang akan dilakukan apabila ia bertemu dengan Kiai Kanti, maka tiba-tiba saja ia telah dikejutkan oleh desir lembut di belakangnya. Karena pengaruh perjalanannya. Maka desir yang lembut itu telah mendorongnya untuk meloncat bangkit dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar suara lembut. Kau sudah kembali, Ger.
Ternyata yang datang, itu adalah Kiai Kanti. Dan karena itu maka Jelit Heng menjadi berdebar-debar. Ia belum menemukan sikap yang paling baik menghadapi orang tua itu, tiba-tiba saja ia sudah dihadapkan kepadanya. Kiai Kanti kemudian duduk di sebuah batu padas dan bahkan mempersilahkan anak muda itu duduk pula. Silahkan Ger. Silahkan duduk. Jelit Heng tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian duduk di sebelah Kiai Kanti dengan hati yang berdebar-debar. Kenapa kau duduk sendiri di sini Ger? Tiba-tiba saja Kiai Kanti bertanya. Dan ternyata pertanyaan itu telah membingungkan Jelit Heng. Karena beberapa saat Jelit Heng tidak menjawab, maka Kiai Kanti itu pun bertanya pula, apakah kau sudah lupa jalan pulangmu? Ah, Jelit Heng berdesah. Tetapi ia pun kemudian tertawa. Namun wajah Jelit Heng menjadi kemerah-merahan ketika ia mendengar Kiai Kanti berkata, agaknya kau sedang memikirkan, cerita apakah yang akan kau sampaikan kepadaku tentang perjalananmu. Sesaat Jelit Heng justru terbungkam. Namun kemudian katanya, mungkin memang demikian Kiai. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku katakan kepala Kiai. Karena sebagian dari cerita itu masih belum sempat kau susun, potong Kiai Kanti sambil tertawa. Namun orang tua itu pun kemudian berkata, Angger, aku tahu bahwa apa yang kau lakukan tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Aku pun tahu bahwa kau sedang melakukan satu tugas yang penting, meskipun mungkin tugas itu kau bebankan sendiri di atas pundak, karena tanggung jawabmu atas hubungan antara sesama. Karena itu, marilah datang ke gubukku. Aku tidak akan bertanya tentang perjalananmu, kecuali pada bagian-bagian yang akan kau ceritakan sendiri, yang tidak akan mengganggu tugasmu untuk seterusnya. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, maaf Kiai. Aku memang sedang dirisaukan oleh persoalan yang tidak akan dapat aku katakan kepada Kiai, tetapi aku menjadi cemas, bahwa Kiai akan kecewa, atau bahkan marah kepadaku, tidak mempercayai Kiai sama sekali. Keterbukaanmu membuat orang lain menghargai sikapmu, Ger. Aku tidak akan marah, karena aku tahu bahwa yang kau lakukan adalah hal yang sangat wajar dan memang seharusnya kau lakukan. Siapapun yang berada dalam keadaan seperti keadaanmu sekarang, tentu akan berbuat seperti itu pula, berkata Kiai Kanti. Jelit Heng mengangguk-angguk kecil. Desisnya, aku minta maaf Kiai. Kenapa kau harus minta maaf? Kau sama sekali tidak bersalah. Dan aku pun tidak memancing keterangan yang sebenarnya tidak ingin kau katakan dengan cara apapun, jawab Kiai Kanti. Jelit Heng mengangguk-angguk pula. Katanya, terima kasih atas pengertian itu Kiai. Dengan demikian aku tidak dibebani lagi oleh kebingungan, apa yang akan aku katakan kepada Kiai Kanti, jika aku bertemu. Itulah sebabnya maka baru sekarang aku datang. Tentu kau juga baru datang. Jika sekarang kau mengunjungiku, maka itu berarti bahwa perhatianmu atasku cukup besar, jawab Kiai Kanti. Lalu, sekarang, marilah kita pergi ke gubuk yang kita buat bersama-sama itu. Apakah selama ini belum ada kemajuan apapun juga di Padukuhan Lumban dan pada padepokan Kiai, bertanya Jelit Heng. Bukankah parit-parit telah menjadi semakin baik? Dalam waktu beberapa hari apa yang dapat kita lakukan? Kiai Kanti bertanya. Ya, desis Jelit Heng. Sebenarnya lah bahwa dia pun tidak cukup lama pergi untuk suatu kesempatan yang cukup bagi perubahan di padukuhannya. Demikianlah, maka keduanya pun pergi ke gubuk Kiai Kanti yang masih belum mengalami perubahan, kecuali halamannya menjadi bertambah bersih dan beberapa perabot rumah agaknya telah dibuatnya sendiri. Di pintu gubuk itu, Jelit Heng melihat Swasti yang bangkit dan beringsut dari ruangan dalam. Tetapi langkahnya terhenti ketika ayahnya berkata, Swasti, Angger Jelit Heng telah datang. Swasti menundukkan kepalanya. Dari sela-sela bibirnya terdengar sapanya pendek, selamat datang. Terima kasih Swasti, sabut Jelit Heng, bukankah kau juga selamat selama ini? Swasti tidak menjawab, tetapi kepalanya terangguk kecil. Jika kau akan ke dapur, pergilah ke dapur, berkata ayahnya kemudian, rebuslah air. Dan barangkali kau mempunyai setandan pisang raja yang telah masak, rebus pulalah. Jangan terlalu sibuk karena kedatanganku, potong Jelit Heng, tidak. Setiap hari ia juga melakukannya, jawab Kiai Kanti. Sepeninggal Swasti maka, Jelit Heng pun duduk di amben bambu yang panjang. Kiai Kanti yang duduk di sampinginya berkata, nampaknya air itu memberikan harapan yang besar bagi rakyat Lumban.
Mereka merasa bahwa sawah mereka akan menjadi sawah yang subur, yang akan dapat memberikan hasil panen padi 2 kali setahun. Terutama pada jalur utama parit yang telah diperbaiki itu. Ya Kiai. Jika benar-benar dapat terjadi demikian, maka Lumban akan berubah hijau sepanjang tahun, jawab Jelit Heng. Tetapi ada masalah baru yang kemudian timbul, Nger, desis Kiai Kanti. Masalah baru? Apakah ada hubungannya dengan hijaunya Lumban? Ya, karena parit dan air. Maka agaknya timbul persoalan pada orang-orang Lumban Kulon dan Lamban Wetan, desis Kiai Kanti. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, persoalan inilah yang sejak pertama kita cemaskan. Apakah Kibuyut Lumban Kulon dan Lumban Wetan yang nampaknya rukun dan baik itu akan sampai hati berselisih karena air? Sumbernya bukan pada Kibuyut Lumban Kulon dan Wetan, sahut Kiai Kanti. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya, apakah Darwerdi? Tetapi Kiai Kanti menggeleng. Jawabnya, bukan Ger. Bukan Darwerdi. Ia nampaknya tidak mengacuhkan sama sekali air yang mengalir di parit-parit itu. Siapa? Bertanya Jelit Heng. Agaknya anak laki-laki kedua buyut itu mempunyai sifat yang berbeda. Mereka ternyata tidak mewarisi kerukunan ayah mereka, desis Kiai Kanti. Jelit Heng mengangguk-angguk. Ia sudah mengenal kedua anak muda itu. Dan agaknya mereka mempunyai sifat dan kebiasaan tersendiri sehingga mereka tidak dapat serukun ayah-ayah mereka. Anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon akan berusaha untuk tetap memelihara kerukunan itu, berkata Jelit Heng. Mereka tentu mengakui bahwa aku adalah salah seorang dari mereka yang telah mengarahkan air di bukit itu sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Mudah-mudahan Ger. Tetapi jika kau tidak bekerja cepat, maka perpecahan itu akan kian menjalar. Tetapi tiba-tiba suara Kiai Kanti menurun, namun agaknya kau mempunyai tugas yang penting yang harus kau lakukan di sini, sehingga waktumu akan menjadi sangat sempit, jika kau masih harus mengurusi air itu. Jelit Heng mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia menjawab, kedua-duanya tugas yang penting yang harus aku kerjakan Kiai. Aku tidak akan dapat berdiam diri jika orang-orang Lumban Kulon dan orang-orang Lumban Wetan saling bertengkar karena air. Dan aku pun tidak akan dapat menanggalkan tugas yang telah aku bebankan pada diriku sendiri. Mudah-mudahan kau dapat melakukannya Ger, berkata Kiai Kanti, aku akan membantu apa saya jika kau perlukan. Jelit Heng mengangguk-angguk. Namun kekecewaan yang sangat membayang di wajahnya. Usahanya yang diharapkannya dapat membuat Lumban Wetan dan Lumban Kulon menjadi hijau subur, ternyata justru menimbulkan soal baru yang rumit. Agaknya orang-orang Lumban Kulon dan orang-orang Lumban Wetan telah disentuh oleh perasaan tamak dan dengki. Mereka ingin air yang naik dari sungai kecil itu, hanya untuk mengairi sawah di daerah mereka masing-masing. Air itu memang belum mencukupi, desisnya tiba-tiba. Ya. Justru karena itu, maka orang-orang Lumban Kulon dan Lumban Wetan masing-masing ingin bahwa air yang naik itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Orang-orang Lumban Kulon dan Lumban Wetan yang sawahnya masih belum dialiri air parit itu agaknya telah mendesak, agar cara membagi air dirubah, dan menguntungkan pihak masing-masing, sahut Kiai Kanti. Baiklah Kiai, berkata Jelit Heng, aku akan menghubungi anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Kepadaku mereka belum mengatakan sesuatu. Mungkin mereka mengerti bahwa aku baru datang dari sebuah perjalanan, sehingga aku tidak akan dapat menanggapinya dengan sebaik-baiknya, atau justru mereka merasa segan mengatakannya kepadaku. Mungkin Ger. Tetapi mungkin mereka pun merasa bahwa kau akan bersikap lain dari mereka, sehingga mereka justru sudah berprasangka terhadapmu, berkata Kiai Kanti kemudian, karena itu, jika kau masih mempunyai waktu, cobalah menanggapi hal ini. Jika perlu, kau dapat menghadap Kibuyut di Lumban Kulon dan Kibuyut di Lumban Wetan. Jelit Heng mengangguk-angguk. Ternyata ia mendapat beban baru di padukuhan yang semula nampak tenang, meskipun selalu gersang. Justru karena tanah yang kering dan kekuning-kuningan itu mulai disentuh oleh air, sehingga daun-daun yang semi menjadi hijau, persoalannya justru berkisar menjadi gawat karena ketamakan dan kedengkian. Tetapi di samping itu, persoalan yang lain tetap menunggunya. Semula ia menganggap persoalan pusaka itu adalah persoalan yang harus mendapat perhatiannya yang utama. Pusaka itu akan menyangkut keselamatan seseorang, keselamatan pangeran yang malang itu.
Bahkan mungkin jika timbul benturan kekuatan antara kelompok-kelompok yang menghendakinya, akan dapat menimbulkan pertempuran yang luas. Namun, agaknya kini ia tidak dapat mengesampingkan persoalan orang-orang Lumban itu. Jika perselisihan mereka tentang air itu meluas, maka persoalannya akan dapat menjadi gawat pula. Anak laki-laki Ki Buyut Lumban Kulon itu agaknya seorang anak muda yang keras hati dan kurang memperhatikan persoalan yang tumbuh di sekitarnya. Jika ia justru berpendirian keras tentang air, maka perselisihan memang mungkin sekali akan menjadi semakin gawat. Tetapi kau tidak perlu tergesa-gesa, Ger, berkata Kiai Kanti, bukan berarti bahwa masalahnya tidak harus segera ditangani, tetapi kau harus mengetahui masalahnya dengan baik. Baru kau akan dapat mengambil kesimpulan apakah yang dapat kau lakukan. Tentu saja jangan sampai mengganggu kewajibanmu yang menyangkut masalah yang jauh lebih luas dari masalah kedua padukuhan ini saja. Jelit Heng mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Kiai, tetapi bantuan Kiai akan sangat berarti bagiku. Bukan saja masalah air yang menjadi sumber persoalan di Lumban ini, tetapi persoalan-persoalan lain yang memang akan menyangkut masalah yang lebih luas seperti yang Kiai katakan itu. Sejauh dapat aku lakukan, Ger, jawab Kiai Kanti sambil mengangguk-angguk. Demikianlah mereka masih berbicara tentang berbagai macam hal yang menyangkut masalah air, sehingga akhirnya Kiai Kanti itu bergumam, apakah pisang itu belum masak? Ketika Kiai Kanti kemudian masuk ke dapur, dilihatnya Swasti sedang mengangkat pisang rebus yang sudah masak dan meletakkannya di atas sebuah irik bambu. Dengan demikian maka keduanya kemudian masih sempat berbicara sambil mengunyah pisang rebus yang disediakan oleh Swasti, sementara Jelit Heng mendapat gambaran-gambaran yang lebih jelas tentang perselisihan yang mulai membayang di Lumban, antara orang-orang Lumban Kulon dan orang-orang Lamban Wetan. Setelah beberapa saat ada di gubuk Kiai Kanti maka Jelit Heng pun kemudian turun dengan hati yang gelisah, seperti gelisahnya dedaunan yang hijau dihembus angin yang kencang. Ada semacam penyesalan yang bergejolak di hati Jelit Heng. Bahkan ia merasa bahwa orang-orang Lumban sama sekali tidak mengenal terima kasih. Setitik air bagi mereka akan jauh lebih berharga daripada kegersangan yang mencengkam padukuhan itu, lebih-lebih di musim kemarau. Tetapi ketika parit mulai mengalir, meskipun kurang mencukupi, justru menimbulkan persoalan baru pada padukuhan yang mulai nampak hijau itu. Kegelisahannya itu ternyata dapat dilihat oleh Ibu Jelit Heng ketika ia sampai di rumahnya. Bagaimanapun juga, Jelit Heng adalah pusat perhatian perempuan tua yang menyebut dirinya ibunya yang menganggap Jelit Heng seperti anaknya sendiri. Apakah kau sakit? Bertanya ibunya. Tidak, Biung. Aku tidak apa-apa. Mungkin aku masih lelah setelah aku mencoba melihat-lihat berapa luasnya dunia ini, jawab Jelit Heng. Ibunya tidak bertanya lagi. Sambil meninggalkan anak laki-lakinya di dapur ia berkata, makanlah dan beristirahatlah. Tetapi ternyata Jelit Heng tidak beristirahat. Ketika malam mulai turun, maka ia pun minta diri kepada ibunya untuk pergi ke gardu. Seharusnya kau banyak beristirahat. Tidur sajalah. Bukankah di gardu sudah banyak ditunggui anak-anak muda? Mungkin aku dapat melupakan kelelahan yang masih tersisa, jawab Jelit Heng kemudian, di gardu aku akan dapat bergurau bersama kawan-kawan. Ibunya tidak menghalanginya lagi. Bahkan ia pun berpikir bahwa anak itu akan mendapat kesegaran di antara kawan-kawannya. Ketika Jelit Heng berada di antara kawan-kawannya, ia tidak segera melihat persoalan yang timbul di antara anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Karena itu, untuk beberapa saat lamanya Jelit Heng terlibat dalam pembicaraan yang gembira di antara kawan-kawannya, namun akhirnya Jelit Henglah yang memancing pendapat kawan-kawannya. Dengan hati-hati ia mulai berbicara tentang sawah, bahkan kemudian air. Pekerjaan kita tentu bertambah sekarang, berkata Jelit Heng seolah-olah tanpa maksud, bukankah ada di antara kita yang harus pergi ke sawah untuk melihat air? Ternyata kegelisahan Jelit Heng tentang air itu benar-benar membayang di antara sikap dan tingkah laku-laku kawan-kawannya. Ketika Jelit Heng mulai menyinggung air, maka kawan-kawannya mulai nampak berubah sikap. Tetapi seorang yang bertubuh gemuk tiba-tiba saja berkata, Jelit Heng, marilah kita berbicara tentang yang lain. Heh, bukankah kau datang dari perjalanan yang cukup jauh? Coba, apa yang sudah kau lihat? Jelit Heng mengerutkan keningnya. Tetapi ia benar-benar ingin tahu sikap kawan-kawannya tentang air. Karena itu, maka ia pun menjawab, ternyata kita masih jauh ketinggalan dari padukuhan-padukuhan lain yang aku kunjungi.
Pada umumnya padukuhan-padukuhan itu telah mempunyai penataan air yang baik dan teratur. Sementara kita di sini baru mulai. Tetapi jika kita bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh, maka kita akan dapat segera mengejar kekurangan kita. Kawan-kawannya tiba-tiba saja menjadi gelisah. Tetapi Jit Heng justru mendesak terus, marilah kita bekerja lebih baik untuk mengatur air yang meskipun sedikit tetapi mulai teratur. Sungai itu tidak akan kering di musim kemarau karena sumber air di bukit yang sudah dapat kita arahkan. Kawan-kawannya nampak menjadi semakin gelisah. Namun akhirnya Jit Heng semakin mendesak, kenapa kalian diam saja? Apakah kalian sudah jemu berbicara tentang air? Kita baru mulai, sedangkan kita sudah tertinggal jauh dari padukuhan-padukuhan lain sepanjang perjalananku. Tetapi nampaknya kalian sudah mulai jemu membicarakannya. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.